pembagian kalam aqsamuhu zaman taksir dari qismun dalam aqsam ala satu ada tiga. Yang pertama ismun kalimat isim, fi'lun yang kedua kalimat fi'il, wa harfun yang ketiga kalimat huruf, ja'a yang datang oleh dia oleh huruf, makna karena satu makna satu tanda, makna ada satu makna satu tanda. Nah, ya. Al-ismu pada bermula kalimat isim itu ya'rafu bisa diketahui, dikenal bil khabdi dengan tanda khofa yang pertama, yang kedua wa tanwini amin, yang ketiga wa dukhulil alif wal lam, kemasukan alif lam, yang keempat wa hurufil khabdi, kemasukan huruf-huruf khofa, ay dukhuli hurufil khabdi, wa hiya dan bermula huruf-huruf khofa. Yang pertama min, wa ila, wa an, wa ala, lalu ala, wa fi, lalu fi, wa rubba, lalu rubba, wa ba'u, lalu huruf ba, wa kafu, huruf kaf, wa lamu, huruf lam, wa huruful qasami, dan huruf-huruf sumpah, wa hiya bermula huruf-huruf sumpah. Yang ketiga yang pertama wawu, wal ba'u yang kedua ba, wa ta'u yang ketiga ta. Ya, dalamnya qauluhu wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. Apa maksudnya? Yani maksudnya ana ajza al-kalami, bahwasanya bagian-bagian kalam, juz-juz kalam, alati yata'allaku yang tersusun minha darinya, dari alati, dari ana pada satu aksari ada tiga bagian. Dari bahasannya kemarin alam mengaku alam kotak anti diwati, lalu seterusnya alam ada tiga, isim, ada huruf. Apa tanda isim? Tanda isim apa dan seterusnya. Al-awalu yang pertama al-ismu kalimat isim, wahwa bermula isim, kalimatun adalah kalimat dalat yang menunjukkan ala makna atas arti sinafsiha pada dirinya kalimat, sinafsiha pada dirinya kalimat. Dalam taktarin dan tidak berbarengan oleh kalimat di zaman wat'an dalam asalnya atau asal cetaknya, dalam cetakannya, contohnya Zaidin wa ana wa hadza, Zaidin wa ana wa hadza. Ana kalau di Quran kalau ganti panjang, kalau di wasol pendek. Zaid, ana sama hadza, ini namanya kalimat isim. Kenapa? Kalimatun dalat ala maknan finasya, dia punya arti. Zaid
orang yang namanya mana punya saya, bahasa ini punya aku. Tapi enggak berbarengan dengan zaman, tidak sedang jahit, tidak telah jahit, tidak akan jahit. Namanya tiga mati, hal, anak, istiqomah, beristighfar. Asal yang kedua, alfil fi'il. Fi'il wawa bermula fi'il. Kalimatun adalah kalimat jalab yang menunjukkan ala makna atas arti filafsihah pada dirinya kalimat. Fi'il kalimat yang menunjukkan arti mukul, menolong, membantu, apa lagi banyak akan gitu kan kata kerja tuh. Waqtaronat dan berbarengan oleh kalimat dijamanin dengan zaman what on dalam letakannya kebalikan isim. Kalau fi'il ada zamannya, bisa zaman madi, bisa zaman hal, bisa zaman istiqbal. Maka dirinci dalam maka jika menunjukkan tilkal kalimat tersebut oleh kalimat tersebut atau tilkal kalimat itu menunjukkan apa? Ala zamanin, atas satu zaman madin yang lampau, bahwa maka bermula tilkal kalimat fi'il madhi namanya fi'il madhi, itu adalah namanya fi'il madhi. Kalimat fi'il adalah punya arti, kalimat yang punya arti, terus berbarengan dan kalau kalimat itu menunjukkan atas zaman madhi maka namanya fi'il madhi. Contohnya nahu qoma, contohnya qoma, qoma fi'il madhi mabni, dia mabni fathah. Kecuali ketemu apa namanya duroba kita mabni tapi apa namanya idoma kalau wa in dalat, dan jika menunjukkan itu kalimat oleh tilkal kalimah ala zamani atas satu zaman, yahtamilu yang mengandung al-hala akan zaman hal, wal istiqbala dan zaman istiqbal. Hal artinya sekarang atau sedang, istiqbal akan datang. Iya maka itu dia nyari dulu, ganti dulu, sangat belum tandai apa? Nih lu kan mahasiswa tuh ada tempelan tuh yang panas, ya indah. Jadi sudah Sat. Lu ngapa ke halte dulu hujanan? Nggak, tadi habis ada teman janjian. Kalau ngaji aja kalau sama temen dia udah, kalau ada teman ngaji udah. Siapa? Nah, ada teman ketinggalan. Dia jam 4 nyampe tuh si Anu. Siapa? Alif. Dia nggak konsisten, nggak kayak ini teman-temannya. Gue juga bisa nih, tadi gue jalan ngojek payung, bukan ngojek payung. Gara-gara ngaji jadi ngojek payung gue. Iya, kan udah janjian ngaji jam 5. Paham gak?
tolol mahasiswa. Hujan mah gak ada ceritanya, ngaji mah paham ya? Ada di payung, zaman modern. Ya, zaman dulu mana hujan tuh boleh kagak jumatan boleh. Hukumnya jadi dinusah, dihapus. Kan punya payung semua. Jas hujan goceng. Berapa jas hujan? Goceng itu yang di lampu merah, gampar tuh gocap. Goceng. Nah konsumen, kalau orang tuh kalau minta waktu konsisten, yang 5 yang 5. Ada temen gampar temennya, gitu. Sama gue dulu gaji konsisten. Subuh gue gaji. Kayak tuh profesional. Hari gue yang profesional jam 4 nyampe. Udah bilang tiket, dia tinggal nyampe, nggak udah gelar, nggak ada gawean dah. Persis, tadi mah gitu dit. Walaupun barangan ada santunan kali berdua, cepet 200 dijalin, karena udah jadwalnya baca kitab ilmiah begitu. Coba, gue udah cepet, gue udah 200 sih, paham ya? Jadi gue udah cepet, masuk gue udah di 200. Nah, gue ini belakang ngomong dari kaca gue belum nyampe. Belakang ngomong belum nyampe. 3 kali gue ngomong gue rit, iya. Ada orang lagi kesal gitu ya, belum nyampe juga. Jam 5 lewat belum nyampe juga, belum. Jadi kita yang jadinya was-was jadi. Adik lu yang was-was bukan gua. Emang paling pinter ente udah. Apa tadi itu? Faya maka bermula tilkal kalimah. Tilkal kalimah kayak tarik model lagi deh, beli pulpen lagi yang 03 pilot. Model ngaji itu. Ya, mahal gak apa-apa, tapi multiguna buat belajar. Pulpennya gini-gini ya. Aduh. Mahal ya. Itu gak ada foto, gak ada printer tadi gitu. Pulpennya pilot 03 Hitek namanya. Pulpennya gini-gini. Yang kecil ya. Jadi potongan ente, ya untuk persiapan tuh pelurunya, walaupun mahal-mahal dibela-bela, ya, buat ngaji. Itu bukan apa itu? Nah pensil lo tukang kayu pensil, bukan hetik, ayo kita yang paling mahal rotring. Rotring gak ada kuat kali anak mahasiswa 200. Kalau hitek cuma 25.000, cuma enak. Kecil, tadi buat makan-makanin ya, kok bukan gitu, motor-motorin kita, kan gede tuh, motor punya model, karena diomelin nggak terima, tapi mahasiswa, orang yang berpikir logis, mahasiswa berpikir logis mulu, gimana sih, tolong, boleh rotring, nah lihat si Aji tuh, udah siap peluru dia, beli pulpennya, udah, jadi cakep ya ini. Itu kan biasa gede, ngeleger. Nahu contohnya yakumu ya lafaz yakum. Nahu yakumu contohnya lafaz yakum. Yakumu fil mudhari. Nanti bisa tahu ya ntar ini baru pengenalan. Ada huruf mudhari'ahnya ya. Yakumu sedang atau akan berdiri. Sedang atau akan berdiri dia seorang laki-laki. Kenapa sedang? Karena zamannya hal. Kenapa akan? Karena zamannya istiqbal. Fa'in dalat, dan jika menunjukkan oleh tilkal kalimah ala talabi syai'in, atas meminta sesuatu, mohon sesuatu fil mustaqbali pada zaman mustaqbal,
Fahiyya maka bermula tilkal kalimah fi'lul amri itu adalah fi'il amar. Nah hukum namanya lafaz kum, berdirilah. Jadi fi'il itu 3, mati, mudhari, Amar. fi'il mati zamannya mati, fi'il mudhari zamannya hal, istiqbal atau mustaqbal, fi'il amar zamannya mustaqbal. Qauluhu ja'a asalisu ya. Asalisu bermula yang ketiga apa? Ketiga dari bagian kalam, juz-juznya kalam. Al-harfu adalah huruf. Apa huruf? Wahuwa bermula huruf. Kalimatun adalah kalimat. Dalat yang menunjukkan oleh kalimat adalah makna atas arti. Fi ghairiha, pada yang lainnya. Contohnya nahu ila, wahal, wala. Ya, ila, hal, dan lam. Gini, ila, hal, dan lam itu nggak ada maknanya, tapi kalau untuk digunakan bisa bermakna. Kalau huruf itu nggak bisa berdiri sendiri. Huruf itu kalimat yang nggak bisa berdiri karena ja'a limakna. Karena ja'a limakna. Ila, hal, kalau diartiin nggak bisa berfungsi karena belum difungsikan. Ketika dia direndengi dengan kalimat lain, barulah akhirnya ja'a lima ada yang hal, ila, sama lam. Wa qawluhu, dan bermula ucapannya musannif matan ja'a li maknan yang berupa kata-kata ja'a li makna, rupanya ja'a li makna. Apa yang dimaksud ja'a li makna? Yakni bihi dengannya qauluhu ja'a li makna. Annal harfa jadi aku yakni annal harfa bahwasanya kalimat huruf la yakunu itu la yakunu tidak ada lahu baginya bagi huruf dakhul tempat masuk atau masuk selak fi ta'lifil kalami di dalam susunan kalam. Fi ta'lifil kalami di dalam susunan kalam. Huruf itu nggak bisa ya la yakunu lahu dakhul, la yakunu lahu dakhul, la yakunu lahu dakhul fi ta'lifil kalam, nggak bisa masuk pada susunan kalam illa kecuali idza kana apabila adalah lahu bagi huruf makna. Idza kana lahu makna, kecuali apabila adalah baginya bagi huruf maknanya. Huruf itu nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa disebut masuk dalam susunan kalam, kecuali idza kana lahu makna, apabila hurufnya ada maknanya. Contohnya kaha, walam, kayak huruf hal dan lam. Nah, fa inna hal maka sesungguhnya hal itu maknaha bermula maknanya hal. Al istifhamu adalah istifham. Walam dan bermula lam
itu makna bermula maknanya lam, an-nafyu adalah nafi, tidak. Lawan dari nafi mujab, enggak, positif. Nafi artinya negatif. Ketika hal ama lam difungsikan, hal koma zaidun lam yalid wa lam yulad, maka lam dan hal itu ada maknanya. Hal maknanya istifham, lam maknanya nafi. Fa illam yakun lahu makna. Sekarang kebalikannya, fa illam yakun, maka jika tidak ada lahu bagi huruf maknanya, apa yang terjadi? La yadkhul, maka tidak bisa masuk oleh huruf fitarki bil kalami, di dalam susunan kalam. Ada huruf-huruf yang tidak bisa masuk pada susunan kalam. Kalau yang di atas adalah huruf-huruf yang bisa masuk dalam susunan kalam, kayak hal, apalagi lam dan tidak tadi contoh. Nah, kalau huruf-huruf yang tidak masuk di dalam susunan kalam, contohnya kahurufil mabani, seperti huruf-huruf abjad, huruf dasar. Contohnya nahu zaidin. Zaidu ya, zayun. Alif itu tulisannya lam, fa. Ba itu tulisannya ba sambung alif hamzah. Ta itu tulisannya ta alif hamzah. Jim ya mim. Jim. Apalagi ha alif hamzah. Kho alif hamzah. Dal alif lam. Jadi tulisannya itu. Kalau di Iqra kan nggak ada tuh. Kalau di Iqra kan langsung. Nah, kalau di juz amma yang zaman dulu ada tuh. Bacanya cara baca begitu, alif, ba, ta. Gitu. Kalau di Iqra langsung a, ba, ta. Wayaihi dan ya, wayaihi dan ya-nya lafaz zaid. Wadalihi, dalihi dan dalnya lafaz zaid. Fa'inna kullan, maka sesungguhnya masing-masing satu minha dari semuanya. Apa nih dari semuanya, mana nih? Zaid, iya, dal, harfun mabniyun adalah huruf dasar. La harfun makna, bukan huruf yang punya makna. Jadi nanti huruf-huruf itu ada dua, ada huruf yang masuk kategori susunan kalam yang bisa dimasukin kategori fi ta'lifil kalam. Yang kedua ada huruf-huruf yang tidak masuk kategori atau dimasukin dalam susunan kalam. Huruf-huruf yang tidak bisa dimasukin dalam susunan kalam adalah kahurufil mabani. Apa ya? Nah, fal ismu yu'rafu bil khafdi. Qauluhu fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lami wa hurufil khafdi. Maksudnya, yakni annal isma yutamayyazu anal alil fi'li wal harfi bil khafdi. Maksudnya bahwasanya annal isma, akan bahwasanya kalimat isim yutamayyazu itu bisa dibedakan anil fi'li dari kalimat fi'il, wal harfi dan
kalimat huruf bil khafdi bisa dibedakan bil khafdi dengan tanda khafat. Dengan tanda khafat. Contohnya nahu marartu bi zaidin. Khaffatnya din. Marartu bi zaidin. Yang kedua wa marartu bi gulami zaidin. Bi gulami zaidin. Dua tuh. Tanda khaffatnya bi gulami sama zaidin. Karena hidupan nih. Contoh kalimat hidup. Gulami dibaca jer ya karena ada huruf ba. Zaidin dibaca jer karena diidopahkan sama gulam. Maka dirinci Pak Zaidun maka Pak Zaidin maka bermula lafaz Zaidin. Pak Zaidin maka bermula lafaz Zaidin itu al-majruru bil ba'i, lafaz yang dijerkan dengan ba, majrur dengan huruf ba. Ba-nya berarti jar, huruf jarun. Ya, pasangannya yang dijerkan namanya majrur. Terus wagulamu gitu ya, anunya. Wagulami lalu bermula lafaz gulam. Ismun adalah kalimat isim. Kenapa? Liwujudil khafdi. Karena wujudnya tanda khafat. Ada yang di bawah khafat, sorry di bawah. Jadi kan bacanya tadi marartu bi zaidin wa gulami zaidin. Kalau kalimat utuhnya karena atop jadi ada dibuang. Marartu bi zaidin wa marartu bi gulami. Kamu nih? Wa marartu bi gulami zaidin. Karena atop tadi kepanjangan kalimat itu. Itu udah tahu kan dalam bahasa Arab yang begitu-begitu. Ja'a Zaidun wa amrun. Jangan ja'a Zaidun wa ja'a amrun. Jangan tolol itu. Nah ya. Nah, paham ya? Jalasa Zaidun wa jalasa amrun wa jalasa adid wa jalasa. Udah langsung aja. Ja'a Zaidun wa amrun aja wa gitu wa arid udah. Wa ja'a Zaidun wa ja'a amrun wa ja'a salah itu, paham ya? Kan diatur topik. Mana lagi? Yang kedua watanwini. Watanwini ai utama ya anil fi'lin dan lafaz rajulun kullun masing-masing minhuma dari keduanya dari Zaid dan rajulun ismun adalah kalimat isim. Kenapa isim? Li wujudit tanwin karena wujudnya harakat tanwin pilih padanya pada kullun. Jadi padanya pada kullun. Kullun yang rumah. Apa sih tanwin? Wa tanwinu bermula tanwin. Itu ada nunun ya? Ah, ada. Ini nggak ada. Saya janggal jadinya. Ya. Wa tanwinu nunun sakinatun. Aneh kalau tulisannya wa tanwinu sakinatun. Bingung tak? Bermula tanwin itu mati. Ya, bingung. Kalau ente ada itu berarti betul ente, anak salah. Wa tanwinu nunun sakinatun. Bermula tanwin adalah huruf nun yang berharokat mati sukun. Talhaku yang bertemu atau berada
al-akhirah, di akhir lafaz, di akhir kalimat. Lafzon, secara pengucapan. La khatton, tidak secara tulisan. Oh enggak, tanwin itu adalah suara atau huruf nun yang disukun. Jadi saat itu zaidun atau ada nunnya ke ujungnya. Rojulun ada nun yang ujungnya. Talhaqu al-akhirah, tapi nunnya hakikatnya nggak ada gitu ya, cuman pengucapannya aja. La khatton, bukan dalam hal tulisan. Mbak, ini Mbak, siap Mbak? Tidak dalam hal tulis, enggak? Waduhul alifi walami Allah alam. Biasanya laman.